Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Allah Azza wa Jalla di dalam majelis atau masjid ini, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menerangkan terkait pengertian syafaat dan sebab mengapa orang yang mengambil syafaat kepada selain Allah atau mengambil syafaat dari selain Allah Azza wa Jalla dikategorikan sebagai orang yang melakukan kesyirikan. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan terkait tentang jenis atau macam dari syafaat. Asy-syafa'atu naw'ani. Syafaat punya dua macam. Yang pertama adalah musbatatun dan yang kedua adalah manfiyatun. Musbatatun adalah syafaat yang ditetapkan oleh syariat. Adapun syafaat manfiyah adalah syafaat yang ditiadakan oleh syariat. Syafaat yang ditetapkan oleh syariat memiliki dua syarat. Yang pertama adalah idnullahi lisyafi', izin Allah Azza wa Jalla bagi orang yang memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, ridhahu 'an syafi' wal masyfu' lah, keridhaan Allah terhadap orang yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Jadi tidak serta-merta orang menganggap dirinya langsung bisa memberikan syafaat. Merasa sudah hebat ilmunya, sudah banyak ketaatannya, lantas ngomong besok saya beri syafaat kamu di hari kiamat. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena seseorang baru bisa memberikan syafaat kepada orang yang lain apabila terkumpul padanya dua syarat. Yang pertama adalah izin dari Allah untuk orang yang memberi syafaat dan keridhaan Allah terhadap orang yang memberi syafaat serta yang diberi syafaat. Jadi orang yang memberi syafaat punya dua sifat. Sifat yang pertama apa? Diizini, diberi izin. Sifat yang kedua, diridhoi. Sementara yang diberi syafaat punya satu sifat, yaitu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun syafaat yang ditiadakan adalah makanat tutlabu min ghairillah, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Atau yuqal, dikatakan annaha makhtalla fiha syartun min syuruti syafaati al-musbatati, tidak terpenuhinya salah satu syarat dari syarat syafaat yang ditetapkan. Ini syafaat apa? Manfiyah, yang ditiadakan, yang tidak berlaku. Pertama apa? Syafaat yang diminta dari selain Allah. Ini pasti tidak terjadi. Yang kedua adalah syafaat itu pada asalnya adalah musbatah. Tapi gara-gara salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka termasuk syafaat manfiyah. Ya. Contoh, ada orang ketika di akhirat nanti dia tergolongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla.
kemudian dia berkeinginan memberikan syafaat kepada orang yang soleh, bukan pelaku kesyirikan. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan dia untuk memberikan syafaat. Maka syafaatnya pun dikategorikan syafaat apa? Manfiyah. Ya, jadi syafaat manfiyah itu ada dua ya, keadaan. Yang pertama adalah syafaat yang diminta dari selain Allah. Kemudian yang kedua adalah syafaat musbata yang tidak terpenuhi salah satu dari syarat-syaratnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah diberlakukannya izin terhadap seseorang untuk memberi syafaat. Kenapa tidak semua orang saja? Kenapa Allah tidak menjadikan semua orang langsung bisa memberikan syafaat? Kenapa harus menunggu izin dulu dari Allah Azza wa Jalla? Dipilihi. Ya. Oh ini fulan diizinkan, ini enggak diizinkan. Kenapa harus seperti ini? Ya. Hikmahnya ada dua. Yang pertama adalah zuhuru fadli syafi' 'alal masyfu'i lahu, untuk menampakkan keutamaan orang yang memberi syafaat dibandingkan orang yang diberi syafaat. Tentu orang yang memberi syafaat dia lebih utama dari orang yang menerima syafaat. Sebagaimana di dunia orang yang memberi lebih mulia daripada orang yang meminta. Nah, ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua adalah zuhuru manzilati syafi' indallah, untuk menampakkan kedudukan orang yang memberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Tentu orang yang diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat, mereka adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh saja. Ada syafaat udhma ya. Syafaat udhma, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengizinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat udhma ini. Syafaat udhma itu syafaat untuk apa? Ditegakkan penghakiman akhirat, di mana manusia datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam minta izin, tidak bisa memberi syafaat. Datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, semuanya tidak bisa. Ya, kemudian barulah manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penghukuman. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ya bersujud, ya berdoa di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka beliau pun diizinkan untuk memberi syafaat. Ya. Jadi syafaat menerangkan tentang apa? Kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan yang lainnya. Ini dua hikmah mengapa Allah menjadikan syafaat itu harus berdasarkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Tidak serta-merta semua orang bisa memberikan syafaat. Selanjutnya muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan juga penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terkait syafaat. Adapun dalil dari Al-Qur'an, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-51. Allah berfirman, "Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'." Dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang mereka takut dikumpulkan kepada Rabb mereka. Mereka tidak memiliki penolong maupun pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya dengan hari mahsyar, hari kebangkitan. Ya, yang mana pada hari itu tidak ada satupun yang memiliki penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Ayah sibuk dengan urusannya hingga lupa urusan anaknya. Seorang anak pun demikian, sibuk dengan urusannya sibuk dengan urusannya sendiri sehingga lupa dengan ayah dan ibunya. Istri lupa dengan suaminya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Ta'ala. Maka kalau orang di dunia, ya maaf ya, kalau agak kasar, gembar-gembor. Tahu gembar-gembor? Ya, sesumbar. Besok kamu tak kasih syafaat, terus ikut saya aja. Di dunia. Gitu loh. Ya. Di dunia. Di akhirat belum tentu. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, dari istrinya, dari anaknya. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Gitu. Ya. Dan tidak boleh seseorang menganggap dirinya suci, menganggap dirinya sudah layak memberikan syafaat. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu hati-hati hambanya. Apa yang ada di dalam hati seseorang Allah Ta'ala tahu. Ya. Jadi pada hari kiamat nanti seseorang akan sibuk dengan urusannya masing-masing serta tidak memiliki penolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sesembahan yang disembah selain Allah, yang menyembah orang mati, menyembah orang sakti misalnya, menyembah wali yang mati misalnya, yang wafat atau wali yang hidup yang disembah. Ya. Semua sesembahan tersebut tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman, ya. Wa idza kana al-indharu huna huwa lil mu'minina alladzina yakhafuna yaumal hasyr. Dan apabila peringatan dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang mana mereka takut akan hari kebangkitan, hari pembalasan, wa annahum laisa lahum wali wala syafi'. Bahwasanya orang-orang yang beriman pada hari itu tidak memiliki penolong, tidak memiliki pemberi syafaat kecuali Allah. Fa kaifa biman waqa'a fi syirk? Maka bagaimana keadaan orang-orang yang jatuh di dalam kesyirikan? Ya, tentu lebih menakutkan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang peniadaan syafaat yang tidak terpenuhi syaratnya. Ya, Allah mengatakan laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Mereka tidak memiliki penolong dan pemberi syafaat selain Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang benar-benar bisa memberikan syafaat Allah Azza wa Jalla. Adapun yang lain tidak bisa kecuali Allah mengizinkan, gitu loh. Nah, ini dalil apa? Tentang adanya syafaat musbatah jika terpenuhi syaratnya. Kemudian ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya semua syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Di sini Allah mengatakan qul. Kata qul, katakan. Ya. Ada keterangan bahwasanya kata qul itu dalil Al-Qur'an adalah firman Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan wahyu Al-Qur'an kepada para sahabat, Rasul tidak memakai redaksi beliau. Tapi lafadznya benar-benar seperti yang Allah wahyukan. Berbeda dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi, lafadznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Qur'an enggak. Lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika Allah memerintahkan qul, Rasul ketika Allah mewahyukan dengan qul, Rasul mengatakan qul, menyampaikan sebagaimana yang beliau terima. Coba seandainya si A bicara kepada si B. Ngomong begini, si B katakan kepada si C agar dia datang menemui saya. Bagaimana si B menyampaikan ke si C? Si C, kamu disuruh menemui si A. Enggak pakai nak mengatakan katakan. Gitu loh. Ya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara utuh firman Allah taala qul lillahi syafa'atu jami'a. Ini faedah terkait lafaz qul di dalam Al-Qur'an, katakan, yaitu dalil bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an secara lafaz, tidak merubah sedikit pun. Maka salahlah, sesatlah kelompok yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan Al-Qur'an. Nah, ini adalah satu akidah yang sangat-sangat sesat. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Semua syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Apabila semua syafaat berbagai macam jenisnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin syafaat ini diminta kepada atau diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala? Diminta dari malaikat, diminta dari nabi, diminta dari orang yang soleh, ya, secara langsung ya, bersandar kepada mereka dalam bab syafaat. Tentu ini tidaklah tepat karena Allah mengatakan qulillahi syafa'atu jami'a. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala adalah firman Allah taala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidaklah ada orang yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin darinya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil tentang adanya apa? Syarat izin dari Allah di dalam syafaat musbatah. Nafatil ayatu syafa'ata 'anil makhluqi istiqlalan bila iznin minallah. Ayat ini meniadakan syafaat dari makhluk secara independen tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, ya. Seorang ketika di dunia dia bertakwa kepada Allah, dia ibadahnya taat, ya. Segala macam ketaatan, baik yang wajib dan yang sunnah dikerjakan, tidak serta-merta dia langsung bisa memberikan syafaat. Ya. Mendakwakan, ikuti saya, nanti saya beri syafaat. Tidak boleh. Tidak serta-merta demikian. Kenapa? Karena yang bisa memberikan syafaat, dia adalah orang yang harus diberi izin. Dan kita tidak tahu. Ya, siapa yang diberi izin oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat? Kecuali memang yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, beliau memberikan syafaat uzma, terang, jelas. Ya.
Adapun ta'yin person-person si fulan, ya, tidak ada dalil yang menerangkan dia memberikan syafaat, ya, maka tidak boleh kita mentakyin seseorang si fulan bisa memberikan syafaat. Fal makhluk la yabtadi'u bi syafaati duna an ya'dzana Allahu lahu biha. Maka makhluk tidak bisa memulai syafaat, ya, tidak bisa memulai memberi syafaat tanpa izin dari Allah, tidak bisa. Wala ya'dzanullahu illa liman radiya amalahu. Dan Allah Ta'ala tidak memberikan izin untuk memberi syafaat kecuali pada orang-orang yang Allah ridhoi amalannya. Siapa? Wa huwal muwahhid ghairul musyrik. Dan dia adalah orang yang mentauhidkan Allah, bukan orang musyrik. Nah, maka atas dasar ini andanya seseorang mengarahkan hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia meminta pertolongan kepada Allah, dia memohon sesuatu kepada Allah, dan syafaat pun dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman talabaha minal makhluq faqad asyraka. Siapa yang meminta syafaat kepada makhluk, maka dia telah berbuat syirik. Kemudian selanjutnya ayat yang keempat yang dibawakan oleh muallif, Allah berfirman, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. La tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit, syafaat mereka tidak bisa memberi manfaat sedikit pun, tidak mencukupi sedikit pun, kecuali setelah Allah izinkan bagi siapa yang Allah kehendaki dan bagi siapa yang Allah ridhoi. Terkait masyiatullah, kehendak Allah Ta'ala, kita tidak bisa tahu siapa yang Allah kehendaki untuk memberi syafaat. Ya, sebagaimana kita pun tidak tahu siapa yang Allah Ta'ala ampuni. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Dosa di bawah syirik ada kemungkinan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla tanpa harus tobat. Tapi siapa yang pede mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, nggak ada yang tahu. Jangan sampai kita memahami ayat ini untuk bermudah-mudahan di dalam melakukan perbuatan dosa. Yang penting kan nggak syirik. Yang penting nggak syirik, kan masih ada ampunan Allah. Ini salah. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Yang penting kan nggak syirik. Tidak seperti itu pemahamannya. Ya. Siapa yang tahu seseorang dikehendaki ampunan oleh Allah Ta'ala? Nggak ada yang tahu. Kalau sampai ada pikiran-pikiran demikian, ketahuilah itu pikiran syaitan. Syaitan itu, Bu, kadang datang kepada orang yang sudah belajar, ya, dengan senjata-senjata yang tidak dibawa di hadapan orang yang belum belajar. Nah, ini harus kita ketahui. Ya. Syaitan membisiki was-was, ya, untuk menjadikan ilmu yang dipelajari sebagai alat membenarkan kesalahan. Itu karena syaitan datang seperti itu. Ya. Kayak ayat tadi,
Allah mengampuni dosa selain syirik. Yang penting gak syirik. Kan anak kesempatan diampuni. Ini kan bentuk apa? Penghalalan. Bentuk pembenaran. Kalau sampai ada pikiran demikian, sudah putus. Itu semua adalah, atau hal itu adalah bisikan syaitan. Itu loh. Saya pernah menjumpai seorang pemuda itu, ya, sudah ngaji, namun beliau hadahullahu azza wa jalla, semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk, ya, terkena waswas syaitan. Ya. Kenapa merokok? Akhafu dorolain Ustaz. Memilih yang paling ringan madorotnya daripada minum-minuman keras. Ya, irtikab memilih madorot yang lebih renang, memilih madorot yang lebih ringan, ya, dari madorot yang lebih baik. Ini kan termasuk kaidah agama, ya tak? Itu, tapi disalahgunakan. Syaitan datang dengan kaidah ini, gitu loh. Ya, kenapa pacaran? Irtikabu akhafu dararain. Memilih madorot yang lebih ringan daripada saya berzina. Nah. Ya, ini syaitan kadang datang kepada orang yang sudah ngaji dengan hal demikian. Maka benar Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala beliau mengatakan dalam bait syairnya, fa in alqaka fahmuka fi mahawin falaitaka thumma laita ma fahimta. Jika pemahamanmu justru jadikan dirimu berada di dalam mahawin, kelalaian, falaitaka thumma laita ma fahimta. Celakalah pemahamanmu itu. Ya. Nah, ini perlu kita pahami, ya. Jadi sekali lagi, syaitan kalau datang kepada thalibul ilm yang suka ngaji, itu senjatanya beda. Gitu loh. Ya, ibaratnya ya, negara yang punya banyak senjata ketika menghadapi negara yang enggak apa-apa, ya cukup bawa AK-47. Tapi kalau menghadapi negara yang sepadan, bukan AK-47, nuklir, gitu loh. Ya. Dan syaitan tahu, ya, syaitan itu satu, bisa lihat kita. Kita tidak bisa lihat syaitan. Dua, syaitan itu tahu titik kelemahan kita. Maka syaitan itu tidak akan menggoda seseorang kecuali pada titik yang menjadi kelemahannya. Ada yang titik kelemahannya itu pada pujian. Syaitan datang dengan puji-pujian. Ada yang titik kelemahannya pada harta. Syaitan datang kepada dia dengan harta ketika mau menjerumuskan, menyesatkan dia. Ada yang kelemahannya wanita, laki-laki. Maka datang melalui fitnah wanita, beda-beda gitu. Kenapa? Tahu kelemahan Bani Adam. Ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa? Hanya yang Allah kehendaki yang boleh memberikan syafaat. Yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Dan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu siapa yang Allah beri izin, siapa yang Allah kehendaki untuk memberi syafaat, tidak ada yang tahu. Maka jangan sekali-kali mensucikan diri. Saya nanti bisa memberikan syafaat. Nanti kalau saya masuk surga, ya, saya nggak mau masuk surga dulu. Tak tunggu di depan pintu surga. Ya. Biar ini orang-orang yang sama saya masuk dulu. Siapa ya nih? Ucapan yang sangat kotor. Gitu loh. Ya. Siapa yang menjamin seseorang masuk surga? Ya. Dan kalau sudah diicipi surga, ya, itu pengen cepat-cepat masuk kok. Ya, ini malah Pak, tak tunggu dulu di depan pintu surga ada ya nih. Kibar, kesombongan. Ya. Begitu pula ayat di dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atun syai'an illa min ba'd
illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yarda. Terdapat pula dalil tentang ridho, bahwasanya orang yang memberi syafaat harus diridhoi oleh Allah, dan orang yang diberi syafaat pun harus diridhoi oleh Allah azza wa jalla. Ya. Kemudian ayat yang kelima yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala, qul id'ul ladzina za'antum min dunillah, katakanlah, serulah orang-orang yang kalian kira, yang kalian sangka dari selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, mereka tidak memiliki seberat dzarrah yang ada di langit-langit maupun yang ada di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Ya. Bahwasanya mereka tidak memiliki pada keduanya dari sekutu, dan mereka pun ya tidak memiliki penolong. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah, dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ud'u, katakanlah, ud'u, yakni serulah. Ya. Apa makna ud'u? Ya. Yang pertama, ahdiruhum, hadirkan mereka. Hadirkan orang yang kalian seru. Yang kedua, ud'uhum du'a mas'alatin, mintalah kepada mereka satu permohonan. Nah, ini. Ya, ditantang. Ditantang orang-orang yang menyembah selain Allah, baik menyembah malaikat, baik menyembah yakni orang-orang yang soleh, menyembah patung, menyembah yakni pohon ataupun ya sesembahan selain Allah. Ya. Selama di dunia mereka menyembah selain Allah, maka apa? Mereka disuruh menghadirkan sesembahan tersebut. Mereka disuruh meminta kepada sesembahan tersebut. Apakah bisa menolong ya, di hadapan Allah Ta'ala? Ya. Jawabannya tentu tidak. Karena segala sesembahan yang disembah selain Allah tidak memiliki sedikit pun apa-apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi, meskipun hanya seberat dzarrah. Dzarrah itu sigharun naml, semut yang paling kecil. Ya. Yudrabu bihal mathalu fil qillah, sering digunakan ya, oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu untuk memisalkan sesuatu yang sangat ringan atau sangat sedikit. Ya. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu. Tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali bagi orang yang Allah Ta'ala izinkan. Jadi tidak serta-merta semua orang bisa memberikan syafaat. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan fal musyriku innama yattakhidhu ma'budahu lima ya'taqidu annahu yahsulu lahu bihi minan nafa. Orang-orang musyrikin mereka menjadikan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla itu dikarenakan mereka meyakini bahwasanya sesembahan tersebut bisa memberikan manfaat. Ya. Makanya kenapa syafaat
ya meminta syafaat kepada selain Allah itu kesyirikan, dikarenakan apa? Ketika seseorang meminta syafaat kepada selain Allah, di situ ada keyakinan orang tersebut yudabbir, yang diminta syafaat itu ngatur ya alam. Ini sisi kesyirikannya yang sudah kita bahas. Dan manfaat, kata Ibnu Qayyim, wan naf'u la yakunu illa mimman fihi khislatun min hadhil arba'. Dan kemanfaatan tidak mungkin terjadi kecuali dari orang yang memiliki 4 sifat. Ya, salah satu dari 4 sifat. Imma malikun lima yuriduhu abiduhu minhu. Yang pertama adalah dia pemilik atau dia raja dari atau pemilik dari apa yang diinginkan oleh penyembahnya. Ya. Fa in lam yakun malikan kana syarikan lil malik. Jika bukan pemilik, maka mungkin sekutunya pemilik. Fa in lam yakun syarikan lahu kana mu'inan lahu wa dhahiran. Dan jika bukan sekutu, maka mungkin adalah penolong dari raja, dari pemilik. Fa in lam yakun mu'inan wala dhahiran, kalau bukan penolong ya, kana syafi'an indahu, maka dia adalah yang memberi syafaat di sisi raja atau pemilik tadi. Fa nafa subhanahul maratibal arba' nafyan mutarattaban mutanaqqilan minal a'la ila madunahu. Akan tetapi apa? Allah menafikan semuanya dari selainnya. Ya. Yang disembah selain Allah bukan pemilik apa yang diinginkan oleh penyembahnya. Misal si A, ya, ini menyembah wali fulan, dia minta syafaat. Ya. Apakah wali pemilik syafaat? Bukan, Allah. Apakah wali sekutu bagi Allah dalam memberi syafaat? Bukan. Apakah wali, ya tadi yang disembah, ini yang disembah, wali yang disembah adalah penolong Allah Ta'ala di dalam memberi syafaat? Bukan. Apakah wali tadi serta-merta langsung bisa memberi syafaat tanpa izin dari Allah? Bukan. Maka keempatnya dinafikan oleh Allah Ta'ala dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang yang meminta syafaat ya, kepada selain Allah, ya, dia tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun, karena yang dia minta bukan pemilik, bukan sekutu, bukan penolong, juga bukan pemberi syafaat. Ya, jadi tidak ada manfaat sedikit pun. Kalau mau sesuatu langsung minta kepada yang memiliki. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Ya. Kita tahu, misalnya kita sendiri tahu, ya, kita butuh pertolongan. Tahu kalau si A, walillahi masalul a'la, si A ini orangnya sangat baik. Siapapun yang minta tolong pasti ditolong. Ya, terkenal pokoknya. Siapa yang minta bantuan pasti dibantu selagi mampu dalam urusan dunia. Kemudian kita punya hajat, misal pinjam uang 1 juta misal. Si A ini hartanya banyak, nggak ada apa-apanya bagi dia 1 juta. Dan dia tahu si A itu orangnya loman, karim, dermawan, nggak pernah menolak orang yang minta tolong. Kita tahu itu dan terkenal. Kira-kira datang langsung atau pakai perantara? Datang langsung. Ngapain pakai perantara? Kenapa? Kita tahu dia karim, dermawan, loman, tidak perhitungan. Kita tahu sifat-sifatnya. Kita kenal. Datang langsung. Walillahil masalul a'la.
Dan bagi Allah Ta'ala permisalan yang lebih tinggi. Kita tahu Allah Ta'ala penguasa sesuatu segala hal. Penguasa alam raya ini. Allah yang menguasai, Allah yang memiliki. Dan kita pun tahu Allah berfirman, Udu'uni astajib lakum, mintalah atau berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini kita tahu. Dan kita tahu selain Allah tidak bisa memberi manfaat. Kita tahu itu. Maka kenapa kita butuh perantara-perantara kepada selain Allah? Kenapa tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita ragu Allah Subhanahu wa taala tidak mau memberikan apa yang kita minta? Apakah kita ragu Allah tidak mampu memberikan apa yang kita minta? Kita enggak ragu. Kalau kita enggak ragu akan kekuasaan Allah, kita enggak ragu akan kemampuan Allah taala, ya, kita tidak ragu bahwasanya Allah pasti memberi apa yang kita minta, dan kita pun tidak ragu bahwasanya Allah taala Karimun, mulia. Allah Razzaq, pemberi rezeki. Kita tidak ragu hal itu. Kenapa kita masih butuh perantara di dalam berdoa? Kalau kayak butuh perantara, seakan-akan kita ragu akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menafikan keempat sifat ini dari sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah taala. Mereka tidak pemilik, mereka bukan sekutu, mereka bukan penolong, mereka pun juga bukan pemberi syafaat dengan diri mereka sendiri. Kemudian Mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi, "Man as'adun nasi bi syafa'atika?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Qal, maka Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yaitu seseorang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, atas dasar ikhlas atas dasar ikhlas dari hatinya. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah pun harus ikhlas lillah, ya, bukan li ajli dunia. Ya, seseorang masuk Islam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ini pun harus ikhlas, bukan karena dunia. Ya. Kemudian masalah terakhir tentang pembagian syafaat. Dzakara ahlul ilm anna syafa'ata qismani. Ahlul ilmi memberikan keterangan bahwasanya syafaat itu ada dua macam. Ini syafaat di dunia, ya. Ini syafaat di akhirat. Ya, jadi syafaat itu ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Syafaat di dunia, ya, adalah syafaat yang diminta terkait hal-hal berkaitan dengan keduniawian, terkait urusan dunia. Ya. Maka syafaat ini diperbolehkan dengan beberapa syarat. Pertama, orang yang dimintai mampu, ya, hidup, mendengar, mampu, seperti memohon sesuatu. Ya. Kalau yang dimintai orang yang mati, nggak boleh, syirik. Ya. Meskipun dalam urusan dunia. Ya. Minta dicari jodoh kepada orang yang mati, nggak boleh, syirik. Ya. Jadi syarat yang pertama, yang dimintai tolong, dimintai syafaat harus mampu.
Yang kedua, pada urusan yang dihalalkan, diperbolehkan. Adapun perkara haram tidak boleh. Contoh adalah kasus wanita Makhzumiyah. Seorang sahabat wanita yang dulu mencuri di zaman Nabi SAW. Karena ketahuan mencuri dan jelas ya diputuskan benar-benar mencuri, ya maka dia dikenai had, hukum potong tangan. Maka keluarganya datang kepada orang yang dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Usama bin Zaid. Ya. Rasul mencintai Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah, ya, anak angkat beliau, dan Zaid bin Harithah punya anak namanya Usama bin Zaid. Rasul sangat mencintai Usama, ya, sebagaimana mencintai bapaknya. Mereka datang kepada Usama untuk memberikan syafaat. Ya, ini kalau bahasa kita melobi, ya, agar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak jadi menjatuhkan had. Akan tetapi hal ini ditolak Rasulullah SAW. Sampai Rasul mengatakan, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin syaraqat laqata'tu yadah." Kalau seandainya yang mencuri ini Fatimah binti Muhammad, anakku sendiri, niscaya akan aku potong tangannya. Ini tidak pada hal yang haram, pada hal yang halal. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh hati bersandar kepada orang yang dimintai syafaat dalam urusan dunia. Tetap hati harus ya'tamid 'ala Allah, tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mau kerja misalnya, punya orang dalam. Ya, ada orang dalam. Alhamdulillah orang dalam itu cuma urusan dunia saja. Di akhirat nggak ada orang dalam di akhirat. Ya. Punya orang dalam. Ya, kemudian ngomong, ya, Mas, tolong anak saya ini dibantu. Ya, kalau di interview jangan kereng-kereng. Ya, biar diterima. Nah, nggak pakai soal, nggak pakai apa sudah, gitu kan. Misal, dan ini punya wewenang untuk menentukan, punya hak untuk menentukan siapa yang layak untuk diterima. Nah, ketika sudah dilakukan, ya, jangan sampai bertawakal kepada orang ini, ya, bertawakal kepada yang dimintai tolong. Bertawakalnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Ya. Usaha dunia semaksimal mungkin yang kita lakukan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk mengabulkan, tidak berkehendak untuk memberikan, hal itu tidak akan terjadi. Itu. Saya dulu tahun berapa itu pas masih mahasiswa di STA itu ya. Ada insya Allah tahun 2009 insya Allah 2009-2010 awal datang Syekh dari Madinah ke STA Ali bin Abi Thalib untuk mengadakan muqabalah, ya, wawancara pendaftaran. Alhamdulillah anak termasuk yang dipilih, ya, wawancara. Kemudian Syekh yang mewawancara itu tanya kepada salah seorang ustadz, apakah kalian punya murid dari Indonesia Timur sana? Oh punya, Syekh punya. Ya, punya. Coba mana? Biar dia ikut muqabalah. Ya, karena memang sahabat aneh ini tidak terpilih, qadarullah. Ya, akhirnya ikut muqabalah. Kita semua menganggap antum terima ini di Madinah ini. Soalnya apa?
Bukan ikut muqabalah, Syekh sendiri yang minta, ya kan? Wah, terima ini. Ya. Kita berhusnudzon, ya. Namun di tahun berikutnya, ya, malah yang diterima itu adalah teman yang ketika di muqabalah pura-pura nggak tahu apa-apa. Si fulan yang diminta langsung, ya, untuk ikut tes nggak diterima. Ada teman yang ditanya hafal berapa? 1 juz, Syekh. Padahal syaratnya 3 juz. Ditanya ini nggak tahu. Gitu kan. Pura-pura nggak tahu, padahal tahu, nggak tahu. Malah yang diterima. Gitu loh. Ya. Nah, ini kejadian. Jadi apa? Bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada makhluk, ya. Meskipun yang kita mintai tolong, ya, dalam hal mubah ini orang yang punya kedudukan, ya, dan secara pandangan manusia mampu, ya, tetap tidak boleh tawakal bersandar kepada dia, ya. Harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja, ketika waktu seleksi, ya, pengumuman seleksi, Allah jadikan dia ngantuk, ya. Sehingga terlewatkan. Allah jadikan dia lupa, Allah jadikan dia kepikiran yang lain. Banyak hal bisa terjadi. Nah, ini syafaat dalam urusan dunia. Ada berapa syarat tadi? Pertama adalah yang dimintai tolong itu mampu. Yang kedua, pada hal-hal yang dihalalkan, diperbolehkan. Yang ketiga adalah tidak boleh hati ini yatawakkal kepada orang yang dimintai tolong, harus kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap menjadikan orang tadi sebagai sebab, bukan penyebab. Nah, ini syafaat di dunia. Adapun syafaat di akhirat ada 2. Ada syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Ini ada 3. Yang pertama adalah syafaat agar disegerakan pemutusan, penghukuman. Ini yang dikenal dengan syafaatul asy-syafa'ah al-udmah, syafaat besar. Ya. Kemudian yang kedua adalah syafaat bagi penduduk surga agar mereka segera masuk surga. Ya. Yaitu dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, datang ke surga, kemudian minta dibukakan, dan malaikat bertanya, siapa kamu? Aku Muhammad. Kemudian malaikat itu menjawab, aku diperintah untuk tidak membuka surga, atau tidak ada satupun yang masuk ke dalam surga kecuali engkau lebih dulu. Ini syafaat bagi penduduk surga agar segera masuk surga. Kemudian yang ketiga adalah syafaat berupa peringanan azab bagi penghuni neraka. Dan ini hanya terjadi pada Abu Thalib. Gitu loh, ya. Tidak terjadi pada yang lain. Di mana Abu Thalib, ya, siksanya adalah dipakaikan tromba dari api neraka. Ya. Otaknya mendidih. Nah, kalau otaknya mendidih nggak tahu ininya bagaimana, ya kan? Ya, masa panas ininya dingin, ini mendidih kan? Ya. Kita nggak tahu, ya, otaknya mendidih. Ini azab yang paling ringan. Ya. Jadi kita nggak akan kuat akan azab neraka. Ya. Gitu. Wala tutiqu fiha wala tutiqu fiha ahwanuha adaban walau kunta fiha al-hadida ladhubta, kata seorang penyair. Kamu tidak akan bisa menahan azab neraka yang paling ringan walau kunta fiha hadida ladhubta. Kalau kamu di dalam neraka itu berubah menjadi besi, kamu pun akan meleleh. Nas'alullah salama min adabin nar. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadis yang hasan, man qala
Allahumma inni as'alukal jannah thalatha marrat. Ya Allah mengatakan man qala Allahumma adkhilni al jannah thalatha marrat atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qalat al jannah. Surga pun akan menimpali Allahumma adkhilhul jannah. Kalau kita berdoa kepada Allah 3 kali, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta surga, ya Allah aku minta surga, ya Allah aku minta surga. Qalat al jannah, surga itu nimpali Allahumma adkhilhul jannah. Mendoakan, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau kita mengatakan berdoa Allahumma ya ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Api neraka. 3 kali. Qalat an-naru, maka neraka itu akan mengatakan Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, ya jauhkan dia dari api neraka. Ya, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah minta atau marilah kita memperbanyak minta surga dan berlindung dari api neraka. Ini syafaat yang khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat umum ya, dimiliki Nabi juga dimiliki selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari kalangan nabi-nabi yang lain maupun orang yang soleh. Yang pertama adalah syafaat bagi orang yang seharusnya masuk neraka namun tidak jadi masuk neraka gara-gara syafaat. Ya, si A misalnya awalnya masuk ya setelah dihisab ini neraka tempatnya, tapi dia diberi syafaat orang atau orang yang mengenal dia memberikan syafaat dan Allah mengizinkan, Allah meridhoi, ya, akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua adalah syafaat ya bagi orang yang sudah masuk neraka untuk dikeluarkan dari api neraka. Ini pun ya dimiliki oleh Nabi dan selain Nabi. Maksudnya dimiliki oleh Rasulullah SAW dan selain Rasul SAW. Baik dari kalangan para nabi lain ataupun orang-orang yang saleh. Kemudian yang ketiga adalah syafaat agar diangkat derajatnya dan mendapatkan tambahan pahala, gitu loh. Ya, gitu. Nah ini syafaat apa? Syafaat yang dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara syafaat adalah apa? Disolati 40 orang ahlu tauhid. Ya, jenazahnya disolati oleh 40 orang ahlu tauhid, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Ini termasuk syafaat. Maka bagi kita semua hendaknya tidaklah berteman kecuali orang-orang yang memang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dekat ya kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita tahu ada saudara kita yang dia ala aqidah at-tauhid meninggal dunia, kemudian kita longgar, hendaknya kita berusaha untuk menghadiri jenazahnya, ikut mensolatinya, karena itu adalah hak dia sebagai seorang muslim yang wafat. Siapa tahu ya dengan semakin banyak yang mensolati ya saudara kita diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan seseorang itu ya akan diiringi ya oleh orang yang sefrekuensi. Ya. Coba lihat aja. Ya, anak pembalap. Ya, seorang pembalap. Siapa yang ngiringi jenazah? Ya pembalap, gitu loh. Ya, yang suka ngapunten ya adu doro, tiap hari adu doro, dekatnya dengan orang-orang yang semisal. Siapa yang mengiringi? Ya yang suka adu doro. Ya.
Tapi kalau orang itu adalah orang yang saleh, ahlu masjid, suka ngaji, ya, ketika wafat yang ngiringi siapa? Insya Allah yang mengiringi pun orang-orang yang semisal, gitu loh. Ini perlu saya sampaikan, ya. Karena ketika seorang itu sibuk dengan dunianya, sibuk dengan urusan dunia, lupa akan hak saudara. Gitu loh. Ini terjadi, Pak. Saya mengamati di desa saya. Dulu kalau ada orang wafat itu semuanya itu hadir. Banyak yang ngiringi jenazahnya. Kenapa? Ya, karena satu memang kesadaran agamanya orang-orang tua dulu. Yang nomor dua adalah mereka tidak disibukkan dengan urusan dunia. Ya, petani. Ketika ada orang wafat, nanti aja ke sawah. Nunggu ini dulu ikut menguburkan si fulan. Banyak. Tapi ketika generasi berubah, semuanya kerja. Ya, di kantor, di pabrik. Ketika ada yang wafat, gak bisa serta langsung izin gak masuk, ada orang atau tetangga wafat. Pasti apa? Kerja rek wes, gue tak nyelawat, gak ikut. Iya, ini mensolati, gak ikut ke pemakaman, mengantar jenazah. Nah, ini terjadi. Iya. Anda gak tahu di Surabaya apakah seperti ini. Makanya Pak, hendaknya ya kita memperhatikan hak saudara kita ya, yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena kalau ada 40 orang ahlu tauhid yang mensolati jenazah, maka jenazah tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun termasuk bagian dari syafaat. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salahnya maka itu datangnya dari kami pribadi secara khusus sebagai manusia. Kalaupun ada benar maka itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup kajian kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.